Pada sore ini. Baik, Alhamdulillah baik, Aniha. Aniha apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke, boleh langsung waktu dan tempat dipersilakan ke Kak Foni. Oke, terima kasih. Oke, mungkin aku izin share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, siap. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih pertama-tama ya atas waktunya dan selamat bergabung juga untuk teman-teman semuanya. Seperti yang telah diperkenalkan oleh Kaniha sebelumnya, saya Foni dari tim marketing dan partnership Asia Commerce. Nah, hari ini kita akan sharing-sharing bersama dikit aja nih ya, itu tentang bagaimana sih cara menjadi eksportir di tahun 2025. Oke, sebelum kita mulai, mungkin aku ada pertanyaan dulu nih buat teman-teman semuanya yang udah bergabung pada sore hari ini. Boleh di next dulu? Oke, dari teman-teman yang udah hadir di sini, apakah ada yang sudah punya bisnis? Boleh di chat di kolom chat di bawah ya teman-teman ya, boleh diramaikan. Mungkin ada yang udah punya bisnis atau belum punya bisnis atau mungkin baru mau bisnis. Gitu, boleh diramaikan ya teman-teman kolom chatnya. Sudah, belum, ada Kak, sudah tuh. Banyak yang sudah punya bisnis ya, teman-teman. Boleh loh kalau misalkan mau share bisnisnya masing-masing di kolom chat juga nggak apa-apa banget ya. Siapa tahu kita bisa saling jadi koneksi satu sama lain gitu. Oke, banyak juga ya. Ini ada yang sudah, ada yang belum. Oke, nggak apa-apa. Kita next dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk teman-teman dan terakhir juga kok aku nggak banyak tanya juga habis ini gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman nih, apakah ada yang udah pernah ekspor sebelumnya atau belum pernah atau pengen coba ekspor? Belum. Dari Pak Sri Raharjo belum pernah. Oke, yang lain gimana nih? Ada yang udah pernah ekspor mungkin sebelumnya? Oke, boleh diramaikan ya teman-teman kalau di bawahnya. Adakah yang sudah pernah ekspor nih atau belum pernah juga kayak oke ingin coba ekspor belum oke nggak apa-apa teman-teman berhubung nih dari teman-teman hari ini ya sama-sama pengen belajar nih tentang bagaimana sih cara memulai ekspor jadi kita bahas sama-sama di sini teman-teman oke. Nah oke boleh di next slide dulu. Oke karena teman-teman di sini uh, kebanyakan belum pernah ekspor ya. Kalau gitu kita akan bahas sedikit hari ini tentang bagaimana cara menyiapkan barang untuk ekspor yang global. Itu pembahasan kita yang pertama ya. Oke, bisa di next. Oke, teman-teman, hal pertama yang perlu kita pahami dalam dunia ekspor itu kita mengenal dua jenis barang yang utamanya biasa diekspor, yaitu bahan baku dan barang jadi. Nah, keduanya ini memiliki karakteristik dan tantangan masing-masing untuk proses ekspornya, gitu. Boleh di next? Oke, yang pertama adalah ekspor bahan baku. Kita bahas tentang ekspor bahan baku terlebih dahulu ya. Nah, untuk ekspor bahan baku itu biasanya kita perlu spesialisasi familia dulu nih. Misalkan untuk komoditas pertanian itu ada yang biasanya diekspor itu kayak kafe, teh, kokonat, vanila, rumput laut, kemiri, dan lain-lain. Nah, kenapa sih kita perlu spesialisasi dulu nih di awal? Di sini aku udah cantumkan beberapa alasannya ya teman-teman. Cuma intinya setiap produk itu punya supplier dan market yang berbeda-beda gitu. Jadi operasionalnya nanti akan jauh lebih baik kalau dari awal kita sudah bergerak berdasarkan satu kategori atau satu spesialisasi yang jelas gitu. Next. Oke, selanjutnya adalah gimana sih cara kita bisa mendapatkan bahan baku yang bisa kita gunakan untuk ekspor gitu. Jadi yang pertama, kita harus cari atau approach ke suppliernya dulu nih. Nah, untuk supplier bahan baku itu biasanya bisa dari level petani, level pengumpul, atau bahkan yang udah di level pabrik, teman-teman. Nah, dari manapun suppliernya, sebetulnya kita harus memperhatikan dua hal ini sebelum kita mendapatkan atau membeli bahan baku dari si supplier. Yang pertama adalah spesifikasi seperti grade atau kualitas dari bahan baku tersebut dan kuantitasnya
Jadi misalkan dari si supplier ini tuh kita bisa supply berapa banyak sih untuk bahan baku tersebut gitu. Misalkan dari supplier ini kita bisa supply berapa ton dalam waktu sebulan, setahun, dan sebagainya. Nah, dan yang kedua, kita harus memahami juga tentang perubahan harga yang cukup dinamis ya untuk bahan baku ini, karena biasanya untuk bahan baku ini harganya tidak terikat, teman-teman. Jadi harga hari ini dan harga 2 hari kemudian itu bisa jadi berbeda, kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya kita misalkan udah tahu nih bahan baku apa yang ingin kita ekspor ke depannya. Nah, selanjutnya kita perlu pastikan dulu, kita perlu mempersiapkan juga untuk spesifikasi-spesifikasi yang umumnya akan ditanyakan oleh buyer-buyer di luar negeri. Yang pertama adalah ketahanan produknya, masa ketahanan produk. Jadi, karena ekspor ini nanti kan jelas memakan waktu yang lebih panjang ya, teman-teman, daripada kita hanya beli di toko atau kita beli di Shopee dan lain-lain jual beli biasanya lah gitu. Jadi kita perlu pastikan dulu untuk produk-produk kita ini masih aman sampai negara tujuan. Nah, yang kedua adalah grade produk. Apakah produk ini nanti kualitasnya premium, misalkan grade A, grade B, dan segala macamnya gitu. Karena grade ini nanti juga akan berpengaruh ke harga, teman-teman. Dan yang ketiga adalah Certificate of Analysis. Jadi COA ini biasanya kita bisa dapatkan dari laboratorium, teman-teman. Jadi hasil uji lab tentang produk, mulai dari isinya biasanya sih mulai dari broken presentation-nya berapa persen, lalu kandungan airnya berapa persen, kandungan minyaknya berapa persen, lalu apakah ada campuran bahan lain di bahan baku ini, dan segala macamnya. Nah, COA ini biasanya adalah syarat analisis, dokumen analisis yang paling sering ditanyakan oleh buyer nih untuk mengetahui tentang kualitas dari produk yang kita jual, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah selanjutnya ya, maksudnya adalah packaging yang teman-teman nanti gunakan untuk ekspor. Apakah teman-teman untuk mengemas bahan baku ini nanti akan menggunakan jute bag atau box, atau mungkin pengemasannya nanti apakah di vakum atau pakai non vakum biasa. Nah, itu variatif sekali. Jadi penting untuk teman-teman bisa informasikan ini di awal juga kepada para buyer nanti, seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya dari buyer-buyer ini juga akan menanyakan apakah kita bisa melayani untuk OEM atau custom merek, teman-teman. Dan mungkin bisa dibilang produk yang nanti kita akan jual ke mereka akan dijual kembali atas nama perusahaan atau brand dari si pembeli tersebut, kayak gitu. Selanjutnya adalah cultivation atau processing type. Jadi untuk cara penanaman atau tipe pengolahan bahan baku ini sebelum diekspor itu biasanya juga seringkali ditanyakan nih oleh para buyer. Jadi misalkan apakah cara penanamannya nanti organik, konvensional, atau misalkan diambil dari alam liar dan segala macam gitu. Nah, untuk processing type ini, jadi kalau contohnya misalkan apakah bahan baku ini dijual raw, jadi benar-benar masih mentah, atau mungkin sudah dikeringkan, atau sudah diawetkan, dan lain-lainnya, seperti itu. Nah, pertanyaan ini sebetulnya cukup sering ditanyakan buyer karena digunakan juga nih teman-teman untuk memastikan apakah produk ini nanti sesuai atau enggak dengan kebutuhan mereka atau kebutuhan pasar di negara tujuan nantinya, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah supply ability-nya. Supply ability-nya nanti biasanya buyer akan menanyakan nih tentang kekuatan supply kita. Seperti yang aku sudah mention sebelumnya ya. Jadi misalkan setiap bulannya atau setiap tahunnya nanti kita bisa supply berapa banyak untuk produk tersebut gitu. Nah, ini penting juga untuk diketahui, apalagi jika buyer-buyer ini berniat untuk melakukan pembelian secara rutin gitu. Dan next adalah lead time. Jadi lead time ini basicnya berupa informasi estimasi waktu yang kita kasih ke buyer, intinya berapa lama sih waktu yang kita perlukan untuk menyiapkan pesanan mereka gitu. Dan yang terakhir adalah price list. Nah, untuk price list ini untuk bahan baku biasanya kita bisa menyediakan 3 tipe harga, teman-teman. Yang pertama adalah harga sampelnya, misalkan dijual per kilogramnya berapa, per 5 kilogramnya berapa, dan lain-lain. Itu harga sampel ya, teman-teman. Yang kedua adalah harga per kubiknya, dan yang ketiga adalah harga per kontainer untuk pembelian dalam jumlah yang besar, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus prepare dengan jelas tentang informasi-informasi spesifikasi ini gitu, menyesuaikan pada jenis produknya juga. Oke, boleh di next. Nah, tapi ada kekurangan nih teman-teman dalam ekspor bahan baku ini ya.
seperti yang sudah tertera di slide juga, untuk ekspor bahan baku ini biasanya terlalu banyak kompetitornya karena di Indonesia sendiri ini cukup kaya ya untuk bahan-bahan baku, apalagi seperti komoditas-komoditas pertanian dan lain-lainnya gitu. Dan untuk memulainya juga cukup gampang gitu sih. Dan yang kedua adalah sulit untuk bisa dapat supplier yang barangnya tuh selalu ready gitu, yang stoknya selalu ada gitu. Karena untuk stok ini biasanya juga sama nih seperti harga, cukup dinamis juga ya. Jadi terus berubah-ubah dan harus jualannya tuh skemanya cukup cepat. Dan yang terakhir adalah cara mendapatkan harga ini biasanya sulit teman-teman. Maksudnya berbeda kayak kita beli bahan yang udah jadi nih di Shopee yang udah lama ada uh, harga terteranya gitu kayak di supermarket dan lain-lain gitu. Nah, untuk mendapatkan harga di bahan baku biasanya kita harus negosiasi dan approach ke keluargaan juga nih sama si suppliernya, misalkan dari petani atau pengumpulnya kayak gitu. Next. Nah, untuk persiapan barang jadi tadi, untuk persiapan bahan baku tadi kan ada beberapa kekurangan teman-teman, gitu ya. Walaupun dimulainya gampang, cuma ternyata ada beberapa kekurangan nih yang bisa teman-teman rasakan di tengah jalannya, gitu. Oleh sebab itu, kami lebih merekomendasikan teman-teman untuk memulai bisnis ekspor di barang jadi. Next. Nah, untuk persiapan ekspor barang jadi ini seperti apa sih gitu? Yang pertama, sebetulnya dari teman-teman perlu nih punya bisnis atau brand yang jelas. Tetapkan juga misalkan unique selling point dari produk teman-teman yang bisa bersaing di pasar luar negeri ini kayak gimana sih gitu. Yang kedua, teman-teman juga perlu memikirkan juga nih terkait budget untuk marketing. Jadi perlu menyiapkan, memikirkan budget untuk marketing di negara tujuan juga, teman-teman gitu. Karena kan kita memasuki pasar yang benar-benar baru ya dari Indonesia, kayak gitu sih. Nah, untuk kategori populer untuk barang-barang jadi di ekspor ini sebetulnya macam-macam teman-teman, bisa produk-produk F&B, makanan, minuman gitu ya, kosmetik, furnitur, fashion dan lain-lain gitu. Cuma biasanya kalau dari kami paling merekomendasikan sebetulnya adalah produk-produk makanan ya. Kenapa? Karena biasanya kalau kosmetik kita cukup bersaing dan akan kalah sebetulnya kalau misalkan dibandingkan dengan produk-produk kosmetik dari Korea misalkan. Nah, begitu juga dengan fashion dari Cina gitu. Cuma kalau makanan itu biasanya kita masih cukup bersaing dan punya potensi oke di pasar global. Nah, kalau teman-teman ini misalkan baru punya brand yang kecil nih, itu sebetulnya nggak masalah juga ya teman-teman, asal ada satu tim khusus yang difokuskan ke ekspor karena untuk komponen ekspor ini sebetulnya cukup kompleks juga gitu. Nah, kalau misalkan dari teman-teman belum punya tim yang bisa fokus ke ekspor, gak apa-apa, kita bisa kasih salah satu solusi yaitu bisa berdiskusi dulu ya dengan tim Asia Commerce untuk nanti dibantu untuk rencana ekspor ke depannya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita bahas kayak tadi nih. Tadi kan kita udah bahas tentang spesifikasi bahan baku ya, teman-teman. Nah, ini adalah spesifikasi produk jadi atau barang jadi yang biasanya kita perlukan atau ditanyakan oleh buyer juga gitu. Yang pertama adalah masa simpan produknya gitu, khususnya untuk produk-produk F&B kayak makanan, minuman dan lain-lain gitu. Itu penting ya, teman-teman. Selanjutnya produk. Nah, sama seperti bahan baku tadi, biasanya kita juga memberikan saran untuk memberikan opsi nih di price list produk teman-teman semuanya untuk ekspor. Nah, kalau di barang jadi ini, itu biasanya kita akan selalu menyarankan supplier atau teman-teman eksportir untuk membagi membagi kategori price list-nya itu menjadi 2 atau 3 ya. Yang pertama adalah harga retailnya, lalu harga wholesale-nya dalam pengambilan banyak itu berapa, atau bisa juga dibuat menjadi sistem tier, teman-teman. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah MOQ-nya, minimum order quantity. Itu teman-teman bisa tetapkan aja. Jadi misalkan dapat bayar nih dari Malaysia, pengen coba-coba dong untuk beli produk kita gitu, tetapkan aja untuk MOQ-nya berapa supaya uh, bisa lebih jelas gitu infonya teman-teman untuk produk yang akan diekspor ini. Dan selanjutnya adalah ini berhubungan sama pengiriman sebetulnya untuk kuantitas produk per karton dan dimensi karton yang digunakan. Jadi misalkan produk teman-teman ini dikemas dalam bentuk karton ya, itu bisa muat berapa banyak. Lalu dimensi karton yang teman pakai itu berapa
kali berapa misalkan dalam sentimeter gitu. Itu berguna untuk mengatur untuk pengirimannya teman-teman, baik melalui air maupun melalui udara kayak gitu. Dan yang terakhir adalah legalitas produknya. Sama seperti di Indonesia sepertinya. Sebetulnya ya teman-teman, jadi di Indonesia kan ada nih legalitas dan izin edarnya sendiri. Misalkan kita perlu BPOM untuk makanan atau izin Alkes untuk alat-alat kesehatan gitu. Jadi di negara tujuan ekspor nanti juga pasti punya legalitas masing-masing kayak gitu. Next. Nah, untuk topik selanjutnya, sebetulnya teman-teman ini juga jadi topik terakhir ya untuk yang kita bahas hari ini, yaitu gimana sih cara menentukan target negara dan mencari leads buyer ekspor gitu. Pasti banyak yang bertanya-tanya ya, kadang paling susah ekspor tuh cari buyernya gitu. Memang betul teman-teman ya, selain persiapan tentang legalitas dan persiapan tentang produk, itu biasanya yang jadi tantangan adalah bagaimana sih cara bayarnya, cara cari bayarnya kayak gitu. Dan selanjutnya ini adalah target negara customer yang bisa kita pilih untuk mencari buyer tersebut gitu. Nah, untuk target negara itu biasanya kita bagi jadi dua aja untuk mempermudah teman-teman ya, yaitu ada negara-negara dari Asia Tenggara, dari ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, dan lain-lain. Atau kalau misalkan teman-teman ingin mengincar pasar yang lebih luas, bisa juga mengincar negara-negara yang berbahasa Inggris seperti Amerika Serikat, UK, Australia, Kanada, Singapura, atau Arab itu juga banyak jadi destinasi untuk ekspor. Nah, kenapa sih ASEAN ini bisa menjadi salah satu negara populer untuk ekspor? Yang pertama itu karena sebetulnya umumnya pasar ASEAN ini kan mirip ya teman-teman dengan pasar di Indonesia gitu. Jadi untuk secara budaya ataupun secara eh, cara-cara mencari pembeli itu biasanya akan lebih gampang karena seleranya biasanya hampir mirip-mirip kayak gitu. Next. Oke, selanjutnya adalah gimana sih cara cari leads buyer yang serius gitu ya, ingin beli barang-barang kita. Yang pertama kita bisa memanfaatkan sosial media aja, teman-teman. Gitu. Jadi seperti TikTok, Instagram, Google dan lain-lainnya. Nah, seperti yang kita singgung di awal gitu ya, teman-teman. Jadi kita perlu menyiapkan budget juga sebetulnya yang untuk melakukan marketing yang proper. Dengan tujuan kita bisa meningkatkan awareness nih tentang produk kita di negara-negara tujuan. Tapi teman-teman sebetulnya untuk mencari leads buyer lewat sosial media itu juga perlu riset dulu ya teman-teman. Misalkan nih dari teman-teman ingin uh, punya buyer dari Cina gitu, tapi teman-teman melakukan marketingnya misalkan lewat TikTok gitu, itu sebetulnya kurang efektif juga ya teman-teman karena di Cina sendiri mereka punya uh, TikTok atau sosial media sendiri gitu yang lebih sering digunakan oleh masyarakatnya gitu sih. Jadi kita perlu menyesuaikan juga tentang kebutuhan dan budaya yang biasanya digunakan oleh masyarakat-masyarakat di negara tujuan ekspor tersebut. Next. Nah, selanjutnya adalah gimana sih cara mencari leads buyer selain sosial media gitu ya. Yang selanjutnya kita bisa cari menggunakan B2B marketplace, teman-teman. Untuk secara konsep B2B marketplace sebetulnya sama aja ya, seperti Shopee, seperti Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, kalau yang saya contohkan di sini ada tiga, teman-teman, yang mungkin bisa teman-teman coba ya. Yang pertama ada tradewheel.com, inax.id, dan goforworldbusiness.com. Nah, secara konsep sebetulnya sama seperti marketplace di Indonesia. Jadi teman-teman bisa bikin akun aja pakai Gmail teman-teman masing-masing gitu, lalu buat tokonya. Teman-teman bisa foto-foto nih untuk produk-produk yang ingin dijual, lalu upload aja ke toko teman-teman. Nah, biasanya di situ teman-teman akan gimana ya, bisa langsung berjualan dengan leads buyer dari luar negeri, teman-teman, kayak gitu. Dan untuk marketplace-marketplace ini, misalkan di GoForWorld Business itu biasanya juga menyediakan semacam buyer recommendation gitu. Jadi teman-teman bisa dapat list buyer nih, yang misalkan ada yang nulis nih di GoForWorld kayak aku butuh dong ini kopi dengan spesifikasi sekian. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa ih ini spesifikasinya cocok nih sama produk yang aku punya, tinggal hubungin aja, tawarkan. Misalkan kayak kita punya nih bro gitu, produk kopi dengan spesifikasi tersebut gitu, harganya sekian ya, itu bisa lanjut tektokan dengan leads buyer dari luar negeri tersebut gitu. Oke, next.
Oke, sekarang aku pertanyaan juga nih teman-teman. Kira-kira nih dari brand atau komoditi teman-teman apakah sudah siap ekspor? Kalau berdasarkan pembahasan yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Nah, kalau misalkan belum atau mungkin ngerasa udah nih tapi masih kurang sesuatu deh gitu, boleh dikonsultasikan dulu dengan Asia Commerce ya. Kita bisa bantu end to end terkait ekspor ini. Boleh di next dulu. Ya, jadi Asia Commerce punya layanan end-to-end terkait ekspor, teman-teman. Jadi kita bisa bantu mulai dari pengecekan regulasinya, pengirimannya juga bisa kita bantu, lalu misalkan teman-teman mau punya brand lalu mau ekspansi ke negara lain, itu juga bisa kita bantu, teman-teman. Jadi kalau misalkan dari teman-teman tertarik, bisa langsung dikonsultasikan aja ke Asia Commerce secara gratis gitu. Oke, mungkin cukup itu aja teman-teman pembahasan dan sharing-sharing kita hari ini gitu ya. Mohon maaf nih kalau masih banyak kekurangan dan salah kata. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada moderator ya sebelum kita masuk ke Q&A Oke, sesinya. Terima kasih. baik. Terima kasih kembali Kak Foni atas pemaparan materinya. Tadi sudah dijelaskan juga ya Bapak Ibu terkait dengan eksportir itu apa saja sih yang kira-kira yang negara mana yang kiranya cocok untuk eksportir dan apa aja bahan-bahannya dan juga produknya yang mau diekspor itu apa. Yang penting adalah buyer, gitu mencari buyer. Oke, kita next move ke pertanyaan atau Q&A. Ini udah ada banyak ya, Kak Foni, pertanyaan dari Bapak Ibu di kolom chat. Yang pertama aku bantu bacakan dari Bapak Ahmad Muziono. Bapak atau Mas ini? Mas, Mas saja ya, biar kelihatan muda gitu kan. Oke, boleh. Bagaimana caranya untuk mengekspor ke Jepang? Gimana Kak Foni? Halo? Halo, iya. Oke. Oke. Bagaimana cara untuk mengekspor ke Jepang? Oke, sebetulnya cara untuk mengekspor ke semua negara itu hampir sama ya, Kak Mujiono gitu ya. Cuma biasanya tetap kita perlu carikan atau cek dulu regulasinya. Ini tergantung pada produk apa nih yang misalkan kamu Jono ini ingin ekspor gitu. Soalnya untuk setiap produk dan untuk setiap negara itu regulasinya beda-beda gitu sih. Jadi biasanya kalau misalkan ada leads atau mungkin ada klien yang ingin dibantu ekspor nih sama Asia Commerce gitu. Sebenarnya tinggal infoin aja ingin ekspor kemana, produknya apa, berapa banyak gitu. Nanti kita bisa bantu cekan regulasinya. Kayak gitu. Oke, baik. Berarti juga tergantung pada produknya ya, Kak Foni ya? Betul. Iya, betul Kak. Oh, Jadi kita perlu tahu dulu nih jenis produknya apa kayak gitu. oke. Sudah jelas, Mas Mujiono? Oke, sudah jelas ya. Kita next ke pertanyaan dari Mas Arjuna. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengasuransikan barang saya ketika diekspor mungkin ini, Kak Foni? Gimana tuh? Betul. Untuk asuransi di ekspor itu sebetulnya ada beberapa skema juga ya, Bang Juna ya, betul. Jadi biasanya untuk asuransi itu bisa kita coverkan di runtutan biaya yang biasanya nanti akan dibutuhkan di ekspor, misalkan harga barang atau ditambah asuransinya, ditambah logistiknya dan lain-lain. Itu sebetulnya ada uh, skemanya juga, cuma biasanya ini tergantung juga Bang Juna, tergantung bagaimana tektokannya nih antara Bang Juna sebagai supplier dan calon bayarnya nanti di negara tujuan, siapa yang akan menanggung gitu sih. Kalau misalkan nanti dari bayarnya nanti nggak mau menanggung dalam artian saya mau harga bersih aja gitu, jadi nanti Bang Juna bisa masukkan misalkan harga asuransinya sekian nih, nah itu bisa dimasukkan aja ke list atau perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk ekspor barang tersebut. Nah, misalkan untuk perhitungan asuransi, biaya logistik, biaya barang, dan lain-lain ini memang cukup membingungkan ya. Kalau misalkan kita akan bedah di sini, kayaknya juga akan panjang. Jadi bisa coba nanti langsung hubungi tim Asia Commerce aja kalau memang sudah ada rencana ingin ekspor kemana gitu ya. Biasanya kita akan berikan perhitungannya all in itu di awal, Bang Juna gitu. Jadi misalkan Bang Juna ingin ekspor ke Jepang tadi ya, misalkan kayak Pak Mujiono ingin ekspor ke Jepang. Terus saya ingin dihitungkan ya untuk biaya ekspor ke Jepang dengan produk ini
berapa harganya, termasuk logistik dan asuransinya juga, itu bisa kita bantu hitungkan, gitu sih. Dan itu di awal. Nah, bisa nego-nego dulu sebelum kita clearkan, sebelum kita dilakukan proses ekspornya. Kayak gitu, Bang Juna. Semoga bisa jawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Foni. Jawabannya semoga bisa menjawab ya, Bang Juna dari Jambi nih. Dari Jambi, seperti itu. Oke, next ini dari Mas Mujiono juga. Ini boleh dong ngomong langsung, nggak apa-apa loh. Mas Mujiono kalau misal mau ngomong langsung dan bertanya secara langsung, silahkan. Biar tambah enak tuh ngobrolnya, gitu. Mau on mic? Boleh? Atau saya bacakan aja? Oke, baik. Ini pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengekspor ke Jepang apabila produknya itu sudah ada dalam kemasan dan sudah ada sertifikasi halal dan juga legalitasnya? Nah, itu bagaimana cara mengekspornya dan bagaimana cara tahu bayarnya, Kak? Kak Foni. Ini produknya udah ada nih, tinggal ekspornya aja. Caranya gimana? Oke, baik. Ini berarti udah proper nih ya. Dari segi kesiapan produknya nih, kan produknya udah tahu nih, udah jelas. Terus kemasannya udah proper juga, legalitasnya juga udah ada, dan halal itu jadi poin tambahan banget ya sebetulnya untuk ekspor. Dan udah ada juga. Nah, selanjutnya tahapnya di mana? Sebetulnya hampir sama. Saya mulai dulu nih ke Mas Mujiono ya, produknya ini apa gitu. Misalkan dari produknya ini bahan baku itu bisa tahap selanjutnya bisa coba cari-cari bayarnya dulu. Atau kalau misalkan bayarnya udah ada, tinggal kita kirim aja, tinggal kita atur pengirimannya kayak gitu sih. Nah, untuk pengiriman itu sebetulnya eh, ada banyak skema juga. Bisa misalkan dari Pak Mujiono nih udah punya buyer dan udah komunikasi sama bayarnya gitu. Udah sohib misalkan lah sama bayarnya gitu ya. Jadi udah gampang nih untuk pembayaran juga udah diurus dan lain gitu. Jadi kan tinggal pengirimannya aja nih sebetulnya. Gampang kita nanti bisa bantu untuk itu gitu Mas Mujiono ya. Nah, atau kalau misalkan nanti dari Mas Mujiono belum pernah tektokan sama bayarnya nih, tapi ada bayar yang minat kok gitu. Gampang nanti bisa dikasih aja kontak bayarnya ke tim Asia Commerce, kita bisa bantu negosiasikan juga sesuai kebutuhan dari Mas Mujiono seperti apa. Gitu sih. Kalau misalkan ada pertanyaan tambahan nih bagaimana cara tahu bayarnya, berarti mungkin bisa kita asumsikan ini bayarnya belum ada gitu ya Mas Mujiono ya. Itu sebetulnya kita cari tahu dulu untuk produknya ini apa, kan saya nggak tahu ya, mungkin nanti bisa di share produknya apa. Misalkan produknya nanti bahan baku itu nanti mungkin bisa coba-coba pakai sosial media atau B2B marketplace yang saya sarankan sebelumnya, itu cukup simple untuk penggunaannya juga ya untuk B2B marketplace itu sendiri. Atau kalau misalkan ini bahannya tuh bahan barang yang udah jadi gitu, misalkan produk makanan atau produk apa gitu misalkan ya, atau mau ekspansi mau langsung jualan aja deh, saya nggak mau nunggu ada bayar kelamaan gitu ya, itu bisa juga kita langsung ekspansi aja ke negara-negara tujuan gitu. Nah, untuk proses ekspansinya nanti seperti apa itu sebetulnya bisa Mas harus bantu juga gitu. Jadi sebetulnya ini Halo Kak Foni, kayaknya macet ya Bapak Ibu. aku suara Halo? ulang. Ah ya, betul, hilang. Nggak tahu di bawah siapa hilang Oke, ini. sampai Ya, mana boleh ya tadi dilanjutkan ya? Kak. Ini Silakan. perlu saya jelasin. Oke, sampai mana ya tadi Kak ya? Aku nyerocos sendirian nih berarti dari tadi. Oke, nggak apa-apa, kita ulang ya. Sampai Ah, mana kira-kira enggak tadi kok. ya? Di akhir-akhir aja. Oh, enggak ya? Di, Hmm, hmm, hmm. boleh dilanjutkan. Sampai mana tadi? Sorry, kok suaranya ganti hilang di aku ya Kak ya? Tahu di, halo? Hmm, Iya, 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 di bagian tahu bayarnya. Karena, betul. iya, betul. Oke.
Betul-betul. Bagaimana cara tahu bayarnya gitu ya? Kalau bagaimana cara tahu bayarnya, oke, sebelumnya suara saya jelas ya, nanti hilang lagi. Enggak kan ya? Udah? Oke. Bagaimana cara tahu bayarnya? Jadi mungkin bisa kita artikan bayarnya ini belum ada gitu ya, Mas Bajiono. Jadi ini tergantung pada jenis barangnya lagi gitu. Kembali produknya apa yang mau diekspor. Kalau misalkan ini bahan yang belum jadi, bahan baku gitu ya, itu mungkin bisa dicoba nih tadi B2B marketplace yang saya sarankan sebelumnya gitu. Itu secara konsep cukup gampang, jadi sama aja kok kayak jualan di Shopee, Tokopedia dan lain-lain gitu. Atau kalau misalkan dari Mijono ini punya produknya yang udah barang jadi gitu, misalkan F&B, makanan, minuman dan lain-lain gitu ya. Dan udah bermerek juga kan ya, gitu. Itu bisa langsung ekspansi aja kalau misalkan ingin gitu ya. Maksudnya dalam artian aku nggak mau nunggu ada buyer dulu nih, aku mau langsung jualan aja di Jepang gitu. Bisa. Jalannya adalah kita rencanakan ekspansi. Nah, untuk skemanya seperti apa itu sangat case by case, tergantung produknya juga dan tergantung kebutuhan dari klien ya, kebutuhan dari Mas Mujiono lah. Jadi nanti kalau misalkan sudah ada rencana nih, boleh konsultasi gratis aja sama Asia Commerce. Nanti kita bantu untuk spesifikasikan nih dari kebutuhannya Mas Mujiono apa aja sih yang bisa kita sarankan sebagai opsi dan solusinya seperti itu. Oke, bagaimana Mas Mujiono? Adakah tanggapan? Nah, jempol selalu identik dengan jempol. Asik. Udah, oke, sambil dinikmati ngopi ya, Kak Foni, Mas Bujono di sana. Semoga bisa menjawab pertanyaan dan juga keresahannya selama ini. Dan semoga nanti bisa melanjutkan ini ya, proyek eksportir ini. Semoga ya, Mas Bujono. Oke, siap. Oke, baik. Next mungkin kita ke Karasel. Ini saya mau mulai ekspor rencana kain sutra. Bagusnya ke negara mana ya? Dan apakah Asia Commerce bisa membantu mencarikan bayarnya? Ini kain sutra, Kak Foni, produknya. Oke, Kak Rachel ya. Oke, mungkin aku berbicara clear aja Kak di depannya gitu ya. Untuk saat ini ekspor di Asia Commerce sebetulnya ada layanan pencarian buyer gitu ya. Cuma untuk saat ini itu kita hanya melayani produk komoditas untuk pencarian buyer itu gitu sih. Jadi untuk kain sutra kita sebelumnya belum pernah gitu sih. Cuma biasanya kita akan selalu berikan bimbingan atau konsultasi gratis juga nih tentang gimana sih cara memasarkan kain sutra. Lalu mungkin kalau mau di juga kira-kira kemana sih pasar yang oke untuk kain sutra, mau tanya-tanya tentang ekspor kain sutra, lalu lebih penting lagi mau dicekkan regulasinya nih untuk ekspor kain sutra, kira-kira butuh izin apa aja, itu kita bisa membantu sekali gitu sih. Kak Rahel ya, semoga bisa menjawab. Oke, Kak Rahel. Dan kain sutra. Oke, siap. Semoga bisa itu ya menjawab dari pertanyaannya. Selanjutnya kita ke Mas Nazarudin Iqbal Abdullah. Saya punya barang baik, barang jadi atau waste goods. Bagaimana bisa saya dapat, bagaimana saya bisa mendapatkan buyer dan negara mana yang cocok? Karena saya sudah approach ke beberapa perusahaan di luar, tapi belum ada kemajuan. Oke, baik. Gimana Kak Foni? Oke, Pak Nazarudin ya, untuk barang baik yang barang jadi maupun yang wasted. Kalau boleh tahu ini barangnya apa, Pak Nazar? Ya, apa Kak barangnya kalau boleh tahu? Kak Nazarudin. Bisa diketik. Iya, Oke, mungkin sambil mengetik ya Kak Foni. Oh, oke, ini ada garam, ada ada, briket, iya, sama minyak kelapa. iya ini Hmm. udah berikat sama minyak kelapa. Oke, cara cari buyer sebetulnya bisa dicoba dulu ya untuk saran-saran yang sudah ada di slide sebelumnya gitu. Jadi dari Zerudin kan juga udah approach ke beberapa perusahaan juga di luar tapi belum ada kemajuan. Oke, mungkin untuk perusahaan ini kan berarti Pak Nazar langsung ini ya, langsung menawarkan gitu ya
punya produk apa dan lain-lain. Nah, mungkin selanjutnya Pak Nazar bisa coba upload aja produk-produknya di B2B Marketplace tadi. Dan caranya sebetulnya tinggal nunggu aja. Beda sama uh, kita yang menawarkan, biasanya untuk leads buyer ini biasanya juga akan datang sendirinya di B2B Marketplace tersebut. Itu sih. Nah, tapi biasanya untuk briquette, Pak Nazar, itu sebetulnya cukup banyak ya yang ingin dibantu untuk ekspor briket maupun minyak kelapa dan oh banyak ya ada hasil kimia hasil lahan limbah tambang juga. Oke, sebetulnya untuk produk-produk ini dari pengalaman Asia Commerce untuk ekspor klien sebelumnya ya sebetulnya ada tantangan ya kalau aku boleh spill ya Pak Nazarudin ya mungkin bisa jadi juga untuk ekspor ke depannya sebetulnya kalau dalam pencarian buyer mungkin bisa dicoba tadi pakai B2B marketplace dulu gitu ya daripada langsung menawarkan mungkin kalau perusahaannya satu-satu bisa langsung upload aja taruh semuanya produk-produk Pak Nazarudin ini di B2B tadi gitu kan pasti nanti kalau ada yang tertarik akan menghubungi Pak Nazarudin gitu sih cuma tadi ya kalau misalkan udah aku spill dikit tadi tentang apa sih tantangan ekspor hasil kimia tambang dan lain-lain itu biasanya mendapatkan tantangan di pengirimannya Mas Zerudin gitu sih soalnya untuk barang-barang ini sebetulnya masuk ke kategori dangerous good jadi banyak kapal-kapal yang kadang melak untuk mengangkut produk-produk ini gitu alasannya adalah karena briket dan lain-lain kan mudah terbakar ya. Jadi biasanya akan jadi salah satu hal yang diantisipasi oleh pihak pengiriman. Kayak gitu. Cuma apakah Asia Commerce akan langsung menolak misalkan ada klien yang ingin dibantu untuk ekspor produk-produk briket ini? Sebetulnya enggak juga. Biasanya kita tetap akan cek dulu nih untuk regulasinya dan untuk tujuannya ke negara mana. Lalu kita biasanya bisa mungkin kita bantu hubungkan dengan partner-partner logistik kami gitu. Jadi kita akan bantu nego tentang mungkin kita carikan kapal-kapal yang bersedia untuk bantu angkut produk-produk tersebut. Gitu sih, Pak Nazarudin. Oke, terima kasih banyak Kak Foni. Gimana Kak Nazar? Udin? Udah menjawab? Atau ada pertanyaan lagi mungkin? Boleh silahkan. Sambil nunggu respon, mungkin aku mau tanya dikit ya. Ini dari case-nya Kak Nazar ya, Mbak Tofoni. Ini kan sudah approach ke beberapa negara, tapi belum ada perusahaan yang ngasih lampu hijau kayak gitu. Nah, itu tuh faktornya seperti apa sih? Apa yang bisa menjadi faktor hal tersebut itu terjadi? Oke, cukup cukup menarik ya pertanyaannya Kak. Sebetulnya ini sih nggak ada kita juga nggak bisa kasih alasan pastinya ya. Maksudnya pasti karena kalau nggak karena ini ya karena ini itu sebenarnya nggak bisa juga karena itu tergantung kondisi perusahaannya masing-masing. Misal produk dengan spesifik dengan apa yang ditawarkan itu biasanya juga ada soalnya ada beberapa buyer di luar negeri itu yang misalkan cari kopi misalkan kayak misalkan dalam artian green beans gitu itu udah punya spesifikasi fix list spesifikasi yang dia inginkan gitu jadi biasanya kita perlu cari yang benar-benar sesuai sama apa yang dia inginkan gitu kopi dengan broken presentationnya misalkan di bawah 3% gitu. Kita kasih yang 5% aja itu pasti udah nggak mau gitu. Jadi benar-benar harus sesuai sama spesifikasi kebutuhan dia. Kayak gitu sih Kak. Atau mungkin ada juga yang udah punya supplier langganan sendiri itu juga mungkin bisa jadi salah satu faktor pengaruh. Cuma terlebih selain dua itu kalau ada faktor-faktor lain juga masih sangat memungkinkan sih Kak. Gitu sih. Oke, jadi Jadi ya memang di cocok-cocokan perusahaan aja. Betul. ah, hmm. Jadi mereka udah punya itu sendiri ya, pitchingnya sendiri gitu ya. Kira siapa yang pengen Betul. jadi, oke paham, paham, paham. Oke, ini aku notice Kak Stefani Indriani ini kayaknya tadi sambil masak ya, sambil nyimak webinarnya sambil masak. Oh, ini lagi nge-lag ya. Hmm. Oke, betul. Halo Kak Stefani. Bisa on mic nggak? Halo, eh Halo, gimana ya kabarnya? betul betul sambil masak tadi. Oke, baik, baik, Iya, baik.
aku mau nanya, itu kan saya udah bikin website, terus udah pakai yang apa sih cari-cari buyer di luar negeri ya, udah email-email, tapi nggak ada balasan gitu loh. Baru 2 bulan sih. Itu masih kurang apa lagi ya? Terus saya mau bikin akun di Alibaba, tapi disuruh bayar member segitu harganya. Apa bisa bersaing? Iya, Oke, betul, Kak baik. Stefani. Suara saya jelas kan? Jelas, jelas, jelas. Oke, tadi agak macet juga nih suaranya di saya, tapi yang saya tangkap tadi udah coba email-email cari buyer juga di luar negeri, terus sempat mau bikin akun di Alibaba juga, betul ya, Kak Stefani Ya, ya? ya betul betul. Betul. Iya, betul Kak. Emang Alibaba sekarang nggak bisa jualan free, jadi memang harus beli nya dulu dan itu bisa puluhan juta kalau nggak salah ya. Betul sih. Jadi kalau boleh tahu Kak Stefani produknya apa yang mau diekspor Kak? Atau Eh, dicarikan barang? Mbak? Kebetulan rambut mentah untuk bahan baku wig. Oke. Menarik ya. Oh, rambut ini kalau boleh tahu ini Kak, maksudnya rambut asli manusia kah? Iya, Atau rambut dari seperti apa? manusia. Oke oke. Sebelumnya udah pernah ini Kak, maksudnya emailnya email yang benar-benar dikirim Kak Stefani, maksudnya browsing perusahaan-perusahaan yang butuh lalu di email satu-satu atau mungkin udah coba B2B marketplace juga, gimana Kak? B2B ya baru bikin Alibaba, terus Amazon baru belajar nanti Januari. Tapi kan Amazon titip barang ya. Gimana caranya supaya kita bisa terlihat gitu di pasar internasional? Kayaknya soalnya kalau kita email-email gitu dicuekin ya. Kadang dilihat, kadang enggak kan. Betul. Gitu. Apa harus samperin langsung tapi kita nggak kenal sama siapa pabriknya. Eh, Iya betul betul. Sebetulnya gini, salah satu opsi lain yang bisa aku sarankan ya, Kak Stefani ya. Tadi kan udah berbagai macam cara nih. Sebetulnya udah bagus banget cara-cara yang dipakai sama Kak Stefani ya. Jadi memang kedepannya cuma butuh konsisten aja hmm. untuk marketingnya juga gitu. Tapi mungkin kalau misalkan ada salah satu step lain yang mungkin bisa dicoba, itu coba datang ke trade show internasional. Udah pernah belum Kak Stefani? Belum. Itu bayar kan ya? Biasa bayar pameran kan ya? Eh, itu macam-macam Kak Stefani sebetulnya. Betul, betul. Cuma gini, dari kami sebetulnya nggak langsung menyarankan buka booth aja gitu. Soalnya kalau buka booth pasti mahal ya Kak Stefani. Tapi mungkin kalau misalkan ada trade show internasional yang sekiranya masih satu yang Kak Stefani punya, bisa coba berkunjung aja Kak Stefani. Lalu nanti kan di sana pasti ketemu banyak supplier nih. Nah, itu bisa tektokan lah sambil menawarkan bahan baku yang Kak Stefani punya dikit-dikit gitu sih. Seenggaknya kan nggak stranger banget nih Kak, karena biasanya kan kalau kita datang pasti tatap muka kan gitu sih. Jadi bisa dapat koneksi-koneksi dari situ gitu Kak Stefani. Oh, Trade Expo ya. Oke, oke. Nanti saya. Iya. Oke, oke. Oke. Kak Stefani udah jelas? Jelas. Thank you. Oke, thank you Kak Stefani dan juga Kak Foni. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman di sini apakah ada pertanyaan lagi untuk webinar pada sore hari ini sebelum kita tutup nih? Boleh? Oke, kayaknya sudah cukup ya Bapak Ibu semuanya. Boleh dong, Nia minta on cam dulu sebelum kita akhiri kita bisa dokumentasi bersama-sama. Boleh on cam terlebih dahulu Bapak Ibu, silakan. Nah, ini Pak Haryanto yang selalu setia bersama kita. Sekarang lagi ada di mobil. Ada Pak Mujiono juga. Ayo ditunggu ada. Oke, ini ada Mas Nazarudin, ada Mas Dandi juga, ada Bang Sapta. Bisa dong sharing bentar, boleh Pak Ali silahkan. Silahkan Bapak. Boleh on cam dan on mic. Mana nih Pak Ali? Oke, terima kasih. Mohon maaf. Oke.
Bahannya mohon maaf nih, telat nih bahannya. Eh, Oke, oke, silakan Bapak. Sepintas tadi sempat juga mengikuti apa ya, mungkin eh, di jalan tadi Mbak Kak Poni luar biasa. Artinya mungkin juga tadi mungkin juga, apa, penjelasan tentang ekspor bahan baku juga barang jadi, mungkin juga tadi bahan bakunya mungkin memang kelihatan mudah tapi terlalu banyak mungkin kompetitornya gitu. Sedikit yang saya tanyakan ini, mungkin sedikit ada jawaban dari Kak Boni terkait dengan perizinan, Kak Boni. Untuk perizinan ini sharing dari teman saya yang sempat juga ekspor barang ke Arab juga ke Kuwait katanya, kalau nggak salah barangnya itu cik, barangnya cik yang umpan dari apa itu, dari timah itu itu sempat mungkin apa yang semula beliaunya itu pengirimannya lewat teman, artinya dia ngikut ke teman, terusnya temannya itu sendiri menyarankan untuk apa ekspor sendiri gitu, akhirnya dia mengurus perizinan dan segalanya gitu. Nah namun setelah mungkin apa diurus perizinannya, terus mungkin juga semuanya termasuk juga itu ada juga kendala terkait dengan apa bea cukai dan apa itu ya, pembiayaan lainnya, sehingga eh, eh, dirasa mungkin tidak bisa bersaing harga di luar negeri seperti itu. Mohon penjelasannya Kak Foni terkait dengan hal itu. Oke, jadi mungkin bisa dibilang modalnya ternyata besar gitu ya Pak ya untuk ekspor. Jadi Betul, iya. harganya nggak balik modal atau susah balik modalnya gitu ya Pak ya. Mhm. Oke, suaranya kecil. Suara saya kah Pak Heri atau bagaimana? Semoga jelas ya. Iya, oke, oke Pak. Jadi betul Pak, biasanya memang untuk ekspor sebetulnya sama aja Pak, untuk ekspor atau untuk impor gitu ya. Pasti ada biaya lain yang perlu dikeluarkan di luar biaya sendiri gitu ya. Jadi betul seperti yang sudah dibilang sama Pak Ali Mansur tadi, untuk pengurusan regulasinya, legalitasnya, logistiknya, pajak, bea cukai dan lain-lain itu ada biayanya semua gitu ya Pak Ali ya. Jadi memang Iya. kalau dibilang eh, gimana caranya untuk tetap cuan gitu, begitu sebetulnya cukup variatif juga Pak. Bisa kita pilih-pilih ambil celah marginnya di mana gitu ya. Atau mungkin kalau saya perlu jelaskan tentang semua biaya-biaya yang mungkin nanti terjadi, itu nanti akan panjang juga Pak, jadi nggak memungkinkan. Cuma gini, mungkin sebisa mungkin Pak, saran yang bisa saya kasih gitu ya di awal itu perlu tahu dulu Pak untuk semua semua perizinan atau semua biaya-biaya yang diperlukan itu sebisa mungkin kita sudah tahu di awal. Jadi nanti kita bisa bikin perhitungan dulu nih untuk harga jual produk kita di negara tujuan itu seperti apa. Ini menghindari adanya biaya-biaya lain yang mungkin ditimbulkan di tengah jalan, Pak. Misalkan, waduh, saya cuma punya sekian nih, tiba-tiba dapat tambahan biaya harus bayar sekian, itu kan pasti rugi banget ya Pak ya. Jadi sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah meminimalisir hal itu terjadi, gitu Pak. Jadi caranya gimana? Kita perlu cek dulu Pak regulasi apa aja yang dibutuhkan untuk ekspor produk tersebut ke negara mana. Karena untuk setiap regulasi produk itu beda-beda Pak. Setiap produk yang Mungkin kita perlukan ini apa. Misalkan nanti kesulitan atau takut tiba-tiba ada biaya yang di luar ekspektasi, itu bisa konsultasi dulu Pak ke Asia Commerce, karena Asia Commerce tadi kan end to end ya Pak sebetulnya servisnya terkait ekspor ini gitu. Jadi nanti kita akan kasih klien-klien ekspor atau teman-teman eksportir ini quotation atau estimasi biaya apa aja sih yang nanti bakal diperlukan nih untuk ekspor produk ini, produk A, B, C, D, E gitu Kak. Gitu Pak. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir akan
ada biaya tak terduga di tengah jalan, karena untuk semua biayanya nanti kita rincikan di awal. Dan untuk proses ekspornya nanti akan jalan kalau misalkan dari teman-teman eksportir sudah deal dengan estimasi biaya tersebut gitu. Kalau misalkan belum deal, kita nggak akan jalan, kita masih bisa negosiasikan kembali seperti itu. Pak Ali Mansur, semoga bisa menjawab. Oh iya iya. Oke, terima kasih banyak Kak Poni. Satu lagi Kak Poni, kira-kira ngurusin perizinan dan segalanya, kebetulan saya belum tahu nih, belum pernah ya. Jadi untuk pengurusan perizinan dan mungkin juga legalitas seperti itu ribet nggak? Biasanya kan kita tahu kalau mohon maaf nih, mungkin juga kadang pemerintah itu kan gini, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah kan seperti itu ya? Itu kira-kira pengurusan legalitas juga perizinan untuk ekspor itu ribet nggak, Kak Foni? Oke, betul Pak Ali ya. Kenapa kalau ada yang ribet, kenapa yang mudah? Tapi nggak begitu juga sih Pak sebetulnya. Kalau untuk ekspor ini perizinannya lama atau enggak, durasinya estimasi berapa lama itu sebetulnya case by case sekali. Tergantung produk apa yang ingin diekspor dan perizinan apa yang ingin diberikan gitu Pak Ali. Jadi misalkan nih Pak, ada produk yang ingin pengurusan POM atau pengurusan SNI dan lain-lain misalkan Pak, itu sebetulnya kita bisa beri estimasi durasinya dulu di awal Pak. Ada yang mungkin sebulan 2 bulan udah ready, ada yang mungkin sampai 6 bulan, ada yang setahun itu baru jadi juga ada Pak. Biasanya gitu. Tapi untuk misalkan Pak Ali tanya nih, untuk perizinan ini berapa lama ya? Nah itu sebenarnya saya nggak bisa kasih kepastian di awal juga Pak. Kita perlu cek dulu sih. Nah, gitu. Oke, makasih banyak Kak Boni. Terima kasih banyak penjelasannya. Mbak Nia, makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ali dan juga Kak Foni. Mungkin Bapak Ibu itu ya, ada lagi yang ingin bertanya atau bagaimana? Jika sudah cukup, mungkin kita bisa tutup webinar pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau dokumentasi dulu dong. Suaranya kedengeran nggak ya? Oke, kita boleh Kedengeran. Oke, siap. Kita boleh dokumentasi dulu dong, Bapak Ibu bisa on cam. Ini kayaknya pada mau liburan akhir tahun ya. Kalau di mobil semua ini, Pak Haryanto di mobil, ini ada Mas Sabta juga di mobil. Kayaknya pada siap-siap liburan akhir tahun. Oke, ditunggu on cam-nya Mas Angga, ada Kak Stefani, Kak Ici, Kak Yanti, Kak Fahri, Bang Juna, Ibu Siti. Oke, baik. Oke, sekarang ibu-ibu, Nika mau dong ekspresinya kita mau di akhir tahun, ini kita dapat bonus banyak, dapat rezeki yang banyak nih, gimana nih ekspresinya? Boleh ya? Mbak Yulia dan juga Tef ini bisa dibantu untuk screenshot ya. Oke, baik. Ya, hitung dari 3. 3, 2, 1. Oke, lanjut. Sekarang mau ekspresi jempolnya dong. Boleh dong Pak Haryanto, anaknya yang di belakang itu bisa diajak untuk jempol 2. Oke. Lagi yuk, jempolnya. Boleh jempolnya 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung pada sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Asia Commerce dan juga Kak Foni bisa bermanfaat. Dan juga Bapak Ibu yang mau konsultasi terkait dengan eksportir dan hal-hal lain perizinan, habis itu bayar dan segala macam bisa langsung hubungin aja ya Kak Foni dari Asia Commerce. Nanti kontaknya mungkin kita bisa share di grup webinar pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, Nia mau pantun terlebih dahulu seperti biasa, supaya kita nambah semangat lagi meskipun kita closing, boleh dibantu dengan kata cakep di tempat masing-masing ya, Bapak Ibu. Oke. Ke pasar beli kain songket. Cakep. Cakep. Tak lupa membawa rotan. Cakep. Cakep. Sampai jumpa di tahun depan. Cakep. Cakep. Mari bersiap raih kesuksesan. Cakep. Cakep. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.
Cakep.